masalah yang kami hadapi, persoalan apapun yang kami, oh Bapakku yang baik, hadapi pada saat ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami Bapa, sebab hanya Engkau Allah yang sanggup Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tahu Tuhan segala persoalan, masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Segala perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan iman kita katakan, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Benar Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dalam segala persoalan permasalahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Lewat puji-pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan itu semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saya serahkan kepada ya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom. 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 Ya, di Tuhan, hari ini kita akan melihat mujizat seperti pujian kita. Amin. Hari ini kita akan melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari Bapak Ibu, sebelum jauh lagi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengerti tentang mujizat Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau buat bagi kita. Ya, mari Bapak Ibu, mungkin ini sudah pernah kita dengar atau mungkin sudah disinggung Pak Gembala kita kemarin dalam firman Tuhan, tapi hari ini akan saya bagikan bagi kita dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, perikopnya di sana penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya bacakan Bapak Ibu buat kita semua, Yohanes yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka pikiran kita, hati kita, sehingga lewat apa yang Tuhan kerjakan,
lewat firman-Nya hari ini juga akan dikerjakan bagi kita. Akan Tuhan kerjakan mujizatnya bagi kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan ia berjalan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa yang kita boleh melihat di dalam Alkitab, di mana Tuhan kerjakan mujizatnya yang begitu gampang dan luar biasa. Di saat di mana Bapak Ibu dikatakan ada seorang yang sakit sudah 38 tahun dia lumpuh. Ya, di sana dikatakan ada kolam yang namanya kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda itu adalah Bapak Ibu di sana sering orang yang sakit datang, ya, karena dikatakan di situ di dalam kolam itu ketika ada goncangan di dalam kolam itu, disitulah terjadi mujizat yang pertama sekali masuk, ya. Jadi yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu dikatakan di situ dia akan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Dan ini adalah satu tradisi bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya, dan kita lihat di situ Bapak Ibu dalam pembacaan firman Tuhan hari ini terlalu banyak orang yang sakit yang datang. Ya, ada orang yang lumpuh, orang yang buta. Berarti kalau kita Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan ini ada begitu banyak orang yang datang sakit pada saat itu. Padahal di situ dikatakan orang yang pertama sekali yang akan masuk ke kolam itu ketika ada goncangan air disembuhkan. Coba kita boleh bayangin loh Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang yang sakit banyak datang di situ, padahal di situ dikatakan enggak goncangan itu enggak terus setiap hari atau setiap saat, ada waktunya. Alkitab mengatakan tidak ada di situ kapan waktunya goncangan itu akan terjadi. Boleh kita bayangin Bapak Ibu, entah kapan lamanya ada goncangan di situ, baru yang pertama sekali yang masuk di situ baru akan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Berarti kalau kita boleh bayangin Bapak Ibu terlalu banyak orang yang sakit di sana yang mungkin bertahun-tahun yang akan mengalami atau menerima kesembuhan. Karena dikatakan di situ karena hanya satu orang yang masuk pertama sekali. Padahal Alkitab mengatakan begitu banyak orang yang buta, yang lumpuh, yang sakit, yang lain ada di sana. Ya, coba kita boleh bayangin Bapak Ibu bagaimana orang di sana untuk menantikan kesembuhan pada saat itu. Tapi apa boleh terjadi hari ini Bapak Ibu? Dikatakan di situ ada seorang yang lumpuh. Yang lumpuh itu yang sudah 38 tahun dia lumpuh. Ya. 38 tahun menantikan kesembuhan, menantikan pemulihan supaya dia bisa berjalan. Tetapi kenapa Bapak Ibu Tuhan Yesus hanya kepada orang yang lumpuh ini dia datang? Ya. Kenapa Tuhan Yesus enggak datang kepada orang buta yang mungkin ada di sekelilingnya? Atau mungkin yang di sebelahnya yang sakit. Ya, kenapa Bapak Ibu kepada orang lumpuh ini dia datang? Ya, hari ini Bapak Ibu, saya mau buat tema firman Tuhan hari ini dalam sahabat mujizat kita adalah maukah engkau sembuh? Ya, ada satu kalimat, satu potong di sana dikatakan maukah engkau sembuh? Dan ini menjadi satu tema firman hari ini yang saya mau bawakan Bapak Ibu di dalam sahabat mujizat kita pagi hari ini. Dan saya terlalu yakin juga Bapak Ibu ini menjadi satu tawaran Yesus bagi kita bahwa apakah kita mau sembuh hari ini? Amin. Semua kita mau sembuh hari ini, amin. Kesia, saya percaya hari ini kalau mau sembuh hari ini pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Siapapun kita yang sakit hari ini,
Kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, hari ini kita juga pasti disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa sih orang lumpuh ini Bapak Ibu bisa saat ini bisa menerima kesembuhan itu? Ada beberapa ayat yang saya bagikan hari ini. Kenapa orang lumpuh ini Bapak Ibu menerima, atau mungkin kenapa orang lumpuh ini Yesus tertuju matanya kepada orang lumpuh ini sehingga dia mengalami Tuhan dan menerima mujizat. Yang pertama Bapak Ibu, saya ambil yang di ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ia berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan Bapak Ibu kalimat yang dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang berbaring itu di situ dan ia tahu. Berarti yang lumpuh itu Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa dia lumpuh. Yesus tahu bahwa dia tidak bisa berjalan. Yesus tahu Bapak Ibu bahwa dia akan ada satu kerinduan dalam dirinya. Yang menjadi kerinduannya. Ya, dikatakan di situ ketika Yesus melihat orang berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tahu dalam keadaannya seperti apa. Tuhan tahu keadaannya seperti apa Bapak Ibu. Saya terlalu yakin hari ini siapapun kita di antara kita ada di Zoom ini, Tuhan tahu keadaan kita seperti apa. Amin. Dan Tuhan tahu seperti apa Bapak Ibu penyakit kita mungkin sudah lama nggak sembuh. Sudah lama kita Bapak Ibu berobat kemana-mana. Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita Bapak Ibu. Dan inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi seorang lumpuh. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, kenapa sih orang lumpuh ini, Bapak Ibu, dia sendiri yang dijumpai. Padahal dikatakan di situ ada begitu banyak orang yang sakit buta, yang sakit-sakit yang lain. Tetapi orang lumpuh ini satu-satunya yang di hatinya Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, karena Tuhan tahu keadaannya. Karena Tuhan tahu sudah lama dia di situ menantikan kesembuhan, mau menerima kesembuhan. Dan hari ini juga Bapak Ibu, kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan hari ini, apakah kita mau dipulihkan, disembuhkan Tuhan? Amin. Apakah kita mau menerima tawaran Tuhan yang dikatakan tema yang saya mau buat hari ini adalah maukah engkau sembuh? Karena kesembuhan itu Bapak Ibu tergantung kita. Tuhan itu kan sanggup melakukan. Sebenarnya Tuhan dari dahulu sampai sekarang sudah menawarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, orang-orang yang percaya dengan Tuhan itu tidak pernah meresponi apa yang Tuhan katakan. Bagi setiap orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang membutuhkan apapun. Tapi hari ini tawaran Tuhan, maukah engkau sembuh? Apakah Bapak Ibu hari ini kita mau menerima atau meresponi apa yang menjadi perkataan Tuhan hari ini? Siapapun yang kita sakit hari ini, Tuhan katakan kepada kita, maukah engkau sembuh? Hari ini kalau kita responi apa yang dikatakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan kerjakan mujizat. Karena apa? Karena poin yang pertama saya katakan, karena Tuhan tahu keadaan kita. Karena Tuhan tahu keadaan orang lumpuh itu. Dan hari ini juga Tuhan akan kerja. Yang kedua Bapak Ibu, maukah engkau sembuh? Yang kedua dikatakan ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Poin yang kedua Bapak Ibu, Yesus menawarkan kesembuhan bagi dia. Yang kedua, Tuhan berkata apa? Tuhan tahu bahwa ada satu kerinduan di dalam orang lumpuh itu. Kerinduannya apa Bapak Ibu? 38 tahun dia lumpuh dan sudah lama dia di sana untuk menantikan kesembuhan itu. Itulah yang dilihat Tuhan dalam kerinduannya. Kerinduannya seperti apa yang dikatakan kepada Tuhan? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Ya, inilah kerinduannya supaya dia disembuhkan, supaya dipulihkan, supaya dia mengalami mujizat. Dikatakan Tuhan, tidak ada yang bisa menurunkan aku. Ketika aku mau turun ke kolam itu, orang yang lain sudah mendahului aku. Berarti dalam orang yang lumpuh ini Bapak Ibu, Tuhan tahu dia membutuhkan kesembuhan. Dia membutuhkan untuk mengalami sesuatu yang hebat dari Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, satu tawaran yang kedua hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mau rindu sesuatu dari Tuhan,
Hari ini engkau perkatakan apa yang menjadi perkataanmu dengan Tuhan. Hari ini perkatakan apa yang menjadi kerinduanmu dengan Tuhan. Kalau engkau mau disembuhkan hari ini yang sakit, percayalah Bapak Ibu disembuhkan Tuhan. Kalau hari ini ada pergumulanmu, ada sesuatu proposalmu kepada Tuhan, percayalah hari ini Tuhan pasti akan Tuhan kabulkan doa kita. Tuhan akan nyatakan kuasa kesembuhan bagi kita. Tuhan akan nyatakan pemulihan bagi kita. Itu yang kedua yang Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya. Ketika dikatakan kata Yesus kepadanya, setelah ada dua kalimat yang sangat begitu hebat dikeluarkan oleh yang lumpuh ini kepada Tuhan, akhirnya apa dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dia? Jawab ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika Tuhan Yesus, Bapak Ibu mendengarkan apa yang menjadi kerinduannya untuk dia sembuh, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dia? Tuhan berkata apa? Bangunlah, angkatlah tilammu. Dan saat itu, orang yang lumpuh itu meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak, Bapak Ibu, ragu tentang apa kata Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya atau mungkin ada kata-kata, gimana Tuhan sembuhkah saya Tuhan? Enggak ada seperti itu. Tapi kita lihat di situ ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Artinya bahwa orang lumpuh itu meresponi apa kata Tuhan. Karena di dalam benak orang yang lumpuh itu adalah kesembuhan. Di dalam dirinya adalah satu kesembuhan. Di dalam dirinya adalah sesuatu yang bisa dia berjalan. Sehingga apa? Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Dan itu diresponi. Dan itu dilakukan oleh orang yang lumpuh itu. Dan hari itu juga, Bapak Ibu kita lihat, dia boleh mengalami kesembuhan. Dia boleh berjalan. Dan mujizat Tuhan kerjakan. Hari ini juga Bapak Ibu, Tuhan menawarkan sesuatu perkataan-perkataan yang hebat bagi kita lewat firman Tuhan. Yang membuat kita akan dipulihkan. Yang membuat kita akan disembuhkan. Yang membuat kita akan melihat berkat-berkat yang tidak pernah kita lihat. Yang membuat kita akan melihat kemustahilan. Bagi kita mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Tuhan selalu menawarkan segala sesuatu bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya lah Bapak Ibu. Apakah ada sesuatu kerinduan bagi kita? Dan apakah kita mau meresponi apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam setiap orang yang percaya dengan. Yakinlah Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau menerima respon Tuhan, perkataan Tuhan, apapun keadaan kita, penyakit kita, kelemahan kita, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang hebat siang hari ini. Yang Tuhan mau adalah, apakah kita mau mengimani apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi kita. Kalau orang lumpuh dipulihkan dan disembuhkan Tuhan, saya terlalu yakin hari ini juga kita dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Yang lemah hari ini akan disembuhkan Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita bersama-sama berdoa. Karena Tuhan berkata, 2-3 orang memanggil namaku. Ketika mereka sepakat, aku datang, aku hadir, dan aku menyatakan kuasa mujizatku kepada setiap mereka yang bersama-sama berdoa kepada. Hari ini Bapak Ibu dimanapun kau berada, lewat doa kita sahabat mujizat hari ini, kalau kita mau responi sesuatu yang dari Tuhan hari ini, terimalah mujizat Tuhan. Amen. Percayalah Tuhan kerjakan mujizatnya. Percayalah Tuhan kerjakan sesuatu yang hebat bagi kita hari ini. Asalkan kita mau meresponi, asalkan kita mengimani apa kata Tuhan hari ini bagi setiap hidup kita. Nanti saya serahkan kepada Pak Gembala untuk kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Pak Tauruk, lanjutin, saya di pinggir jalan. Nggak mungkin saya bisa berdoa dari sini, saya di pinggir jalan ini. Pak Tauruk, lanjutin. Berarti saya lihat Pak. Lanjut. Oke Bapak Ibu, hari ini nanti mengakhiri Bu Gembala saya serahkan. Ayo kita mau masuk dulu dalam doa sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu buka hatimu, responi, imani apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, percayalah apa kata Tuhan. Percayalah janji-janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Hari ini Tuhan kerjakan mujizatnya bagi kita. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Padahal siapakah orang lumpuh itu? Orang lumpuh itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus menghampiri dia
meresponi apa kata Tuhan. Karena Tuhan tahu keadaannya, Tuhan tahu kerinduannya, supaya dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Dia mengalami mujizat yang hebat luar biasa. Hari ini juga Bapak Ibu, Tuhan akan kerjakan mujizatnya bagi kita. Buka hatimu. Hari ini Yesus berkata kepada kita semua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Amin. Mau engkau diberkati? Amin. Yesus, kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau disembuhkan Tuhan. Kami mau mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kerjakanlah sesuatu yang hebat bagi kami hari ini. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita nggak satu pujian buat Tuhan. Nanti sama-sama kita berdoa, buka hatimu Bapak Ibu, percaya kepada Yesus. Tuhan sanggup pulihkan engkau. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami rindu mujizat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.